Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang soleh, hari ini kita akan belajar pelajaran IPA Sains, melanjutkan pembelajaran di minggu lalu. Di minggu lalu kita telah belajar IPA Sains, pelajaran tentang sel dan bagian-bagiannya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kira-kira apa ya pelajaran kita hari ini? Baiklah anak-anak, kita akan belajar yang pertama. Kita akan review kembali soal yang telah dibagikan minggu lalu sebagai soal latihan kalian. Nah, bagi anak-anak yang jawabannya masih belum tepat, silakan jawabannya diperbaiki untuk dipelajari kembali. Nah, untuk yang pertama, bagian terkecil dari makhluk hidup, ya. Nah, adalah apa anak-anak? Ya, jawabannya sel, ya, benar sekali. Yang kedua, urutan tingkatan organisasi kehidupan di bawah ini yang benar adalah ya, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, ini dari yang bentuk yang terkecil sampai yang paling kompleks. Nah, paham ya anak-anak semua ya? Baik, kita lanjutkan nomor 3. Ilmuwan yang menemukan istilah sel karena menemukan ruang-ruang kosong pada sayatan gabus adalah siapa? Iya, benar sekali, Robert Hooke. Pertanyaan selanjutnya, cermatilah organisme-organisme berikut ini. Ada Paramecium, Amuba, Hydra, Euglena, dan Spirogyra. Nah, maka pertanyaannya adalah organisme uniseluler ditunjukkan oleh nomor. Nah, uniseluler ini lawannya multiseluler. Uniseluler ini hanya ada satu sel, ya. Sedangkan multi itu artinya banyak. Jadi uniseluler lawannya multiseluler, ya. Jadi uniseluler apa saja? Jawabannya adalah Paramecium, Amuba, dan Euglena. Pertanyaan kelima. Bagian sel yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan adalah, nah, artinya hewan memiliki, tumbuhan juga memiliki. Apa jawabannya? Jawabannya adalah membran sel. Ya, anak semua ya, paham ya? Nah, sedangkan plastik, kloroflas ini hanya dimiliki oleh tumbuhan, sedangkan hewan tidak punya, ya. Sebaliknya dinding sel juga seperti itu, ya, dimiliki oleh hewan, ya. Sementara tumbuhan tidak punya, ya. Membran sel tumbuhan punya, hewan juga punya. Baik, nomor 6, jaringan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan mekanis dan kekeringan. Maka jaringan pelindung tersebut bernama jaringan epidermis. Pertanyaan yang ketujuh, jaringan dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong, yaitu jawabannya adalah jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nomor 8, jaringan yang sel-selnya melapisi permukaan tubuh atau rongga dalam tubuh hewan adalah, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah jaringan epitel, yaitu jaringan sebagai yang melapisi permukaan tubuh atau rongga dalam tubuh hewan. Kita lanjutkan anak-anak. Nomor selanjutnya, kumpulan berbagai macam jaringan yang melakukan satu tugas atau lebih secara bersama-sama disebut juga dengan kumpulan jaringan apa anak-anak? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah organ, ya. Soal selanjutnya, organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh adalah, masih ingat? Nah, ini belum disilang anak-anak. Ya, jawabannya adalah yang memompa darah adalah jantung, ya. Jawabannya adalah jantung. Nomor selanjutnya, nomor 11, organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya oksidasi sel adalah, ya, jawabannya adalah mitokondria.
Nomor 12, organ berikut yang menyusun sistem gerak pada manusia adalah, ada yang tahu anak? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah otot dan tulang sebagai sistem gerak, ya. Sedangkan kalau A, tulang dan otak, ya, tulang ini benar sistem gerak, namun otak salah. Otak itu adalah sistem saraf, ya. Nah, yang B juga seperti itu, C juga salah, ya. Jawabannya adalah D, otot dan tulang. Next, nomor selanjutnya, organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai penawar racun yang masuk ke dalam tubuh bersama-sama makanan adalah, ya, benar sekali, jawabannya adalah hati. Nomor 14, gangguan yang terjadi pada hati akan mempengaruhi, nah, jadi mempengaruhi apa? Jika terjadi gangguan pada hati, maka mempengaruhi sistem pencernaan. Nomor terakhir, jaringan yang berfungsi, jaringan yang berdinding tipis dan selalu membelah atau aktif membelah. Apa anak-anak jawabannya? Ya, betul sekali, ya. Jawabannya adalah jaringan meristem. Nah, itulah dia jawaban atau kunci jawaban soal latihan di minggu lalu. Bagi anak-anak yang masih mengalami kesalahan atau kebingungan atau masih ada rancu, silakan hubungi nomor Ustadz seperti nomor biasanya atau juga di Google Classroom, ya. Nah, mohon maaf, mungkin untuk Google Classroom Ustadz hanya bisa selalu aktif di hari itu. Untuk besok-besoknya lagi mungkin bisa aktif namun tidak on time, ya. Nah, tapi jika anak-anak ingin berdiskusi, boleh melalui Google Classroom. Silakan ajukan pertanyaannya di situ. Insya Allah kita akan berdiskusi di Google Classroom, ya. Baik. Selanjutnya anak-anak Ustaz, minggu lalu ada yang bertanya beberapa fungsi organel sel, ya. Nah, kemarin ada yang bertanya, sudah Ustaz catat namanya yang bertanya. Di antaranya organel sel yang berfungsi, ya, memiliki fungsi tertentu, misalnya membran sel. Membran sel itu berfungsi untuk melindungi isi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Itu adalah fungsi dari membran sel. Nukleus itu adalah inti sel, fungsinya untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel sintesis protein, ya. Sitoplasma, sumber bahan kimia penting bagi sel dan juga tempat terjadinya sebagian besar aktivitas sel seperti metabolisme, gerakan, biosintesis dan lain sebagainya. Selanjutnya RE, kepanjangannya adalah retikulum endoplasma. Ada RE halus, ada RE kasar. RE kasar, ya, sebagai transport protein dan sintesis protein. Sedangkan untuk retikulum endoplasma yang halus berfungsi untuk menjadi sebagai transport dari sintesis lemak dan steroid. Nah, selanjutnya ribosom. Ribosom berfungsi untuk sintesis protein melekat dengan retikulum endoplasma atau RE. Badan Golgi biasanya berfungsi untuk ekskresi sel, pembentukan dinding sel, pembentukan lisosom, pengepakan protein, sekresi protein, karbohidrat dan lemak. Selanjutnya lisosom, ya. Kemarin juga ada yang bertanya tentang lisosom. Apa fungsinya Ustadz? Ini fungsinya. Pencernaan, ya, intraseluler, yaitu menghasilkan enzim-enzim hidrolitik, ya. Tahu ya, hidro itu biasanya kaitannya dengan air, ya, hidro, ya, untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel. Di antaranya juga untuk mencerna organel-organel sel yang telah rusak, ya, atau sudah tua. Nah, mitokondria, masih ingat ya mitokondria, ya. Nah, sebagai sintesis ATP. ATP itu adalah adenosin trifosfat, tempat terjadinya katabolisme aerob, ya. Selanjutnya peroksisom, ya, untuk merombak hidrogen peroksida. Sentriol untuk pembelahan sel, ya. Baik, dan Ustadz, kita lanjutkan materi hari ini. Jika ada yang masih kurang paham, silakan, ya, tanyakan Ustadz, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pada hari ini, yaitu materinya adalah tentang interaksi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak Ustadz sekalian mampu untuk menyebutkan, ya, arti dari biotik dan abiotik, ya. Selanjutnya juga anak Ustadz pada hari ini mengetahui bagaimana simbiosis, ya, makhluk hidup, ya. Nah,
Untuk tahu bagaimana secara keseluruhannya langsung saja nah Ustadz ya kita belajar pada hari ini dengan membukanya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warzuqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baiklah anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat ya belajar pada hari ini ya. Insyaallah harus semangat ya. Baiklah, bagaimana tentang hakikat lingkungan hidup? Kita akan pelajari tentang interaksi makhluk hidup ya. Nah, ini dia istilah dari biotik dan abiotik. Pernahkah kalian mendengar kata abiotik dan biotik? Ya, bagus sekali. A artinya tidak, berarti tidak hidup ya. Bio kan hidup ya, berarti tidak hidup. Nah, sedangkan biotik berarti hidup. Nah, berarti dapat kita simpulkan anak Ustadz ya. Nah, bahwasanya siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, bagus sekali ya. Abiotik disimpulkan bahwasanya itu adalah benda-benda yang tidak hidup, sedangkan biotik adalah benda yang hidup. Di antaranya apa? Misalnya CO2. CO2 itu adalah karbon dioksida, oksigen O2, H2O air. Termasuk apa itu? Termasuk abiotik ya. Cahaya matahari juga abiotik, batu dan lain sebagainya. Sementara itu biotik berarti hidup ya. Misalnya apa saja? Nah, dari identifikasi yang diberikan suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Artinya apa? Saling berinteraksi. Berarti dapat kita simpulkan biotik berarti benda hidup. Apa saja misalnya? Hewan, tumbuhan dan juga manusia. Manusia berarti itu adalah komponen biotik. Bagaimana anak-anak sudah paham tentang abiotik dan biotik? Tentu saja insya Allah sudah paham ya. Bagi yang belum paham silakan hubungi Ustadz, telepon dan lain sebagainya ya. Baik, kita lanjutkan anak Ustadz. Nah, dari keterangan yang tadi ya sebagai persepsi kita pada hari ini. Nah, jadi kita dapat mengisi tabel berikut ini ya. Nah, misalnya komponen biotik ya ada hewan, tumbuhan, manusia, jamur, mikroba memiliki fungsi masing-masing. Sedangkan abiotik ya, misalnya air, udara, tanah, cahaya dan juga memiliki fungsi masing-masing. Nah, seperti apa? Nah, ini menjadi sebuah materi kita pada hari ini. Mau tahu lebih lanjut? Ayo saksikan slide selanjutnya. Ini dia anak-anak Ustadz. Faktor-faktor yang menentukan sifat lingkungan hidup. Nah, kita hidup di lingkungan kita masing-masing. Ada yang tinggal di Johor, ada yang tinggal di mana? Murambi, ada yang tinggal di mana lagi? Marendal, di mana lagi? Aceh dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita bisa belajar dari jauh anak-anak Ustadz ya, baik yang masih ada di kampung halaman, yang asrama khususnya bisa belajar ya menikmati lingkungan hidupnya. Oleh sebab itu, anak-anak Ustadz jangan bersedih walaupun kita belum bisa masuk ke dalam sekolah atau masuk sekolah seperti biasanya, tapi kita bisa belajar melalui via daring ya, blended learning seperti pada hari ini. Nah, yang pertama, jenis dan jumlah masing-masing unsur di dalamnya. Itulah yang mempengaruhi dari lingkungan hidup. Yang kedua apa lagi? Interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup. Selanjutnya, perilaku atau kondisi unsur lingkungan hidup dan faktor non material seperti cahaya, suhu iklim. Misalnya lingkungan hidup di gurun pasir pasti berbeda dengan di kutub ya. Misalnya nih, ada yang tinggal di daerah pegunungan, cuacanya lebih dingin atau panas? Lebih dingin. Sementara di daratan rendah, katakan saja di Medan lah ya, cuacanya lebih panas. Artinya apa? Masing-masing ya sesuai dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, sebagai manusia ya yang diberikan akhlak yang baik, kita tidak boleh buang sampah sembarangan ya, tidak boleh menebang pohon sembarangan, illegal logging dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa yang kita pelajari Ustadz? Kita lihat slide berikut ini. Nah, manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ada aksi dan reaksi, ya. Nah, jadi apa yang kita buat, ya, itu yang kita hasilkan. Nah, seperti itu. Kebaikan yang kita tanam, insya Allah kebaikan pula yang akan kita tuai. Man yajroh yahsud. Makanya apa yang kita tanam maka itu yang kita tuai. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, bagaimana cara menjaga lingkungan agar supaya kita tetap hidup lestari bersama alam ya, dengan cara apa? Memperhatikan tidak membuang sampah sembarangan ya, menanam pepohonan, penghijauan dan lain sebagainya. Baik, semakin tinggi mutu hidup semakin tinggi pula usaha memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkungan. Contohnya penggunaan tisu sebagai pengganti lap
atau sapu tangan. Tisu itu dibuat dari kertas, anak-anak. Ya, tahu tisu ya? Tahu ya, insyaallah ya. Dibuat dari kertas. Kertas diambil dari mana bahannya? Dari pohon. Pohon diambil dari mana, anak-anak? Dari hutan. Artinya apa? Kita saling membutuhkan ya, baik itu diabiotik maupun abiotik. Nah, asal mulanya biotik tadi misalnya dari abiotiknya dari hutan, pohon kan dia pohon itu termasuk apa? Termasuk biotik, bagus sekali. Nah, dibuat menjadi apa? Menjadi kertas ya. Akhirnya menjadi tisu ya. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ekosistem berikut ini. Nah, di ekosistem ya ada apa dari gambar ini bisa kita lihat sama-sama ya. Coba perhatikan semuanya, amati gambar berikut ini. Nah, di situ ada apa saja? Ada udara, ada cahaya, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, jadi apa sih sebenarnya ekosistem itu? Ada yang tahu anak-anak? Dari gambar yang barusan kita amati tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya ekosistem diambil dari kata oikos artinya rumah, sistem artinya hubungan timbal balik. Sehingga dapat kita simpulkan ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dapat kita simpulkan bahwasanya ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Bagaimana anak-anak paham ya untuk pengertian ekosistem? Masya Allah. Bagi yang belum paham silakan ulangi video ini lagi ya. Barakallahu fikum. Nah, setiap komponen dalam ekosistem memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjaga. Terjadi suatu keseimbangan. Keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis. Dinamis itu artinya bergerak, tidak statis. Statis artinya diam. Nah, dapat berubah-ubah baik alamiah maupun buatan manusia. Nah, perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Nah, indah sekali ya, Masya Allah, ciptaan Allah ya. Ini semua adalah gambar yang diambil ya berdasarkan gambar ilustrasi. Nah, misalnya ekosistem rawa berbeda dari sungai. Benar sekali. Tahu rawa anak-anak ya? Tahu ya. Sungai tahu ya, insya Allah. Akuarium tahu? Iya, akuarium dibuat oleh manusia. Tetapi masing-masing memiliki keseimbangan sendiri-sendiri. Namun demikian, keseimbangan dalam tiap ekosistem yang alami bersifat homostatis, yang berarti sistem yang ada dalam ekosistem tersebut mampu menahan terjadinya perubahan yang drastis. Walaupun mungkin keseimbangan baru yang terbentuk kualitasnya tidak sebaik sebelumnya. Ya, baik. Gitulah anak-anak ya. Nah, saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Perhatikan gambar ilustrasi berikut ini. Nah, Masya Allah ya, ciptaan Allah ya. Nah, ini adalah nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada manusia untuk kita syukuri. Nah, apa saja yang ada di gambar itu? Ya, ada pepohonan, ya, ada apa lagi? Benar sekali, ada hewan, ada apa lagi anak-anak? Iya, ada air ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah hubungan timbal balik ataupun ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, ada istilah yang mungkin belum Ustadz tuliskan, yaitu istilah ekologi ya. Ekosistem itu adalah pengertiannya, istilahnya untuk hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sementara ada ekologi. Apa itu ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari ekosistem. Artinya ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik anak-anak, perhatikan. Nah, komponen biotik ya dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi autotrofik, ini istilahnya, yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Autotrof, pernah dengar ya itu ya di semester 1. Autotrof, heterotrof ya, diambil dari kata itu bahwasanya autotrof mampu menghasilkan makanannya sendiri, yaitu tumbuhan hijau. Apa yang ia lakukan? Ya, benar sekali. Yang ia lakukan ialah fotosintesis. Nah, yang kedua adalah heterotrofik, yaitu makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, heterotrof ya. Ya, seperti apa? Misalnya hewan dan manusia ya. Nah, dia bergantung pada makhluk yang lain.
Nah, apa ini kira-kira? Ini dia, ini adalah rantai makanan. Misalnya 1, 2, 3, 4. Apa rantai makanan? Masih ingat ya? Ini adalah pelajaran sekolah dasar anak-anak, yaitu proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu. 1, 2, 3, 4. Kelihatan ya di layar anak-anak ya. Nah, 1 itu adalah tumbuhan, 2 adalah hewan, 3 hewan, 4 hewan. Di antara gambar ini, mana yang termasuk autotrofik atau autotrof? Mana? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah nomor 1, itu adalah autotrof ya, yaitu tumbuhan. Sedangkan nomor 2, 3, dan 4 disebut dengan apa? Iya, Masya Allah, benar, disebut dengan heterotrof ya. Bagus sekali. Nah, adapun urutannya adalah produsen itu adalah tumbuhan, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Katakan ini adalah padi. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, itulah dia, rantai makanan. Selanjutnya, 3 komponen penyusun biotik. Tadi komponen penyusun masih komponen biotik ya. Nah, ini komponen penyusun biotik apa saja? Nah, produsen, konsumen, dan dekomposer. Jadi dari apa yang tadi sudah Ustaz jelaskan, ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Dekomposer sini nggak ada ya, belum dibuat ya. Ini masih konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, jadi produsen itu apa? Produsen mampu menghasilkan mensintesa atau mensintesis makanan, bahan organik dari bahan non organik. Misalnya apa? Fotosintesis, yaitu tumbuhan hijau tadi ya. Nah, sedangkan konsumen, kelompok organisme ini tidak mampu mensintesis makanan sendiri. Dia hanya mampu makan. Seperti ini tadi urutannya, ini dia. Makan dan dimakan. Berarti ini konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Di mana dekomposer? Nanti kita buatkan di sini ya. Biasanya dekomposer tuh misalnya nih ya Ustaz ya, bakteri misalnya dan lain sebagainya. Pengurai ya. Nah, nama lain dari dekomposer adalah pengurai. Siapa dia? Dia adalah kelompok organisme heterotrof yang mampu mengurai organisme lain yang telah mati, yaitu bahan organik menjadi bahan-bahan lain yang lebih sederhana, yaitu anorganik, untuk dikembalikan ke alam. Misalnya apa? Bakteri dan jamur. Seperti yang tadi Ustaz sampaikan, bahwasanya dalam rantai makanan ini yang masih dibuat ya adalah produsen K1, konsumen tingkat 1, K2, konsumen tingkat 3. Mohon maaf ya, di sini memang nomornya urutannya 2, 3, 4, tapi sebenarnya dia adalah konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Di sini kalau kita buat lagi adalah pengurai, dekomposer ya. Siapa dia tadi? Sudah ditulis, dia adalah bakteri dan jamur. Bagaimana anak paham ya? Insya Allah memang luar biasa anak Ustaz yang cerdas ya. Kita lanjutkan. Ini dia piramida makanan. Pernah kalian tahu apa itu piramida makanan? Bagus sekali. Piramida makanan ini menempatkan posisi perpindahan energi dari tingkat yang satu ke tingkat yang selanjutnya. Dari bawah yaitu apa itu? Produsen. Sumber energi adalah produsen ya, menjadi sumbernya ya. Nah, baru selanjutnya adalah herbivora. Kenapa herbivora? Apa itu herbivora? Masih ingat anak-anak? Siapa yang bisa? Iya, pintar, Masya Allah. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Sementara itu tingkat selanjutnya adalah karnivora. Masih ingat apa itu karnivora? Iya, Masya Allah, bagus sekali. Karnivora adalah hewan pemakan daging ya. Baik, begitulah dia piramida makanan. Sekarang kalau jika ada pertanyaan, mana tingkat yang tertinggi yang sumber energinya? Ya produsen, seperti itu ya. Nah, produsen ini sebuah rantai makanan juga ya. Misalnya ini ya, tumbuhannya jagung yang dimakan oleh tikus dimakan oleh kucing ya, kitun ya. Dan ini kucing dimakan, setelah dia mati dia dijamuri ya. Nah, dia sebagai pengurai dekomposer. Nah, ini ada rantai makanan. Dalam ekologi, komponen penyusun biotik saling berinteraksi membentuk suatu rantai makanan yang akhirnya membentuk suatu jaring-jaring makanan. Ini banyak ya Ustadz ya. Nah, ini membentuk jaring-jaring makanan ya. Nah, ini juga seperti itu ya, jaring-jaring makanan. Nah, banyak ya jaring-jaring makanan yang dimakan dan dimakan ya dalam urutan tertentu. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana ekosistem di bumi. Mana matahari sebagai penghasil ya, energi ya, menghasilkan panas ya. Dan konsumen ya, konsumennya juga seperti itu. Akhirnya dekomposer dan
inorganic nutrition full. Nah, meliputi apa? Darat, laut, danau dan sungai. Antara masing-masing ekosistem terdapat interaksi hingga apa? Hingga terjadi suatu arus energi dan materi. Di mana materi itu sesuatu yang punya massa dan menempati ruang. Ya, apa itu materi? Segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contoh materi penyusun makhluk hidup misalnya C karbon ya, H hidrogen, O oksigen, N nitrogen, H dan P dan lain sebagainya, belerang dan fosfor misalnya ya. Nah, ini siklus materi secara umum ya. Materi ternyata memiliki siklus ya. Oke, secara umum ini dia melalui tanda panah ya. Bahwasanya ternyata gas karbon dioksida yang terbuang itu ternyata dibutuhkan kembali oleh tumbuhan. Untuk apa? Untuk berfotosintesis. Air yang ada di dalam tanah ternyata diserap oleh tumbuhan untuk digunakan untuk apa? Untuk fotosintesis ya. Nah, bagaimana tentang interaksi dalam ekosistem? Prinsipnya sebagai berikut: ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, siklus materi yaitu daur air, daur karbon dan daur oksigen dan daur nitrogen, arus energi dan simbiosis. Simbiosis ada 3 yaitu mutualisme, komensialisme dan parasitisme. Anak-anak masih ingat? Insya Allah ya masih ingat. Nah, ini dia 3 simbiosis ya yang ada yang pernah kita pelajari di sekolah dasar. Masih ingat anak-anak? Iya, bagus sekali. Simbiosisnya yang pertama adalah mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Contohnya adalah hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kenapa mereka tergolong mutualisme? Karena sama-sama untung lah. Kenapa sama-sama untung? Ya, seperti ini. Jalak hinggap di punggung kerbau. Apa yang ia lakukan? Ia mencari kutu. Untuk apa kutu itu? Untuk dimakannya, ya, untuk dimakan ya. Sehingga jalak untung atau tidak? Untung, ia kenyang. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya. Nah, selanjutnya kerbau katanya untung juga. Nah, kenapa seperti itu? Ya, karena kerbau kutunya diambil oleh si jalak. Ketika ia tidak ada kutu, maka dia bersih, ya, darahnya tidak dihisap dan lain sebagainya. Selanjutnya simbiosis komensalisme. Apa itu? Hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang dan yang lain tidak dirugikan. Tidak dirugikan ya, atau tidak apa-apa maksudnya ya. Contohnya misalnya adalah anggrek dengan pohon yang didumpanginya. Apakah anak-anak paham apa yang dimaksud dengan satu untung, satu lagi tidak apa-apa? Nah, seperti ini. Anggrek tadi contohnya ya. Anggrek misalnya anggrek menempel di batang mangga misalnya, di batang pohon mangga. Nah, anggreknya untung enggak? Untung sekali. Kenapa? Karena dia mendapat tempat yang tinggi untuk memperoleh apa? Memperoleh cahaya matahari untuk fotosintesis. Apakah dia berarti dia untung enggak? Untung ya, berarti anggreknya untung. Apakah merugikan si mangga? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena si anggrek ini berfotosintesis, ia tidak menyerap makanan ataupun tidak mengganggu si pohon mangga, sehingga pohon mangga tidak apa-apa, ya. Nah, itu dia. Jadi disebut dengan komensalisme. Satu untung, satu lagi tidak apa-apa ya. Parasitisme. Parasitisme itu adalah satu untung, satu lagi rugi. Ada yang untung, ada yang rugi. Contohnya apa? Pohon mangga dengan benalu. Siapa yang merugikan? Benalu. Kenapa? Karena benalu hinggap di pohon mangga, ia menghisap zat-zat makanan yang ada di mangga, pohon mangga, sehingga ia merugikan pohon mangga. Bahkan pohon mangganya bisa mati gara-gara si benalu. Si mangganya rugi, benalunya untung. Itu yang disebut dengan parasitisme. Nah, untuk sebagai latihan anak-anak semua, ini adalah latihan kita pada hari ini. Ya, silakan dibuat, boleh kreativitas kalian semua, boleh menggunakan tabel, boleh tidak ya. Nah, simbiosis, mutualisme, komensalisme dan parasitisme, tugas kalian adalah seperti ini. Ustaz beri contoh ya. Contohnya mutualisme misalnya tadi adalah antara jalak dengan kerbau. Tuliskan contohnya ya, kalian buat, tulis nomor 1. Ini ada 4 ya. Ini cuma ini diminta 4, ini diminta 3, ini diminta 3. Mutualisme contohnya misalnya jalak dengan kerbau. Ya. Bagaimana organisme 1? Untung. Organisme 2 apa? Untung. Paham ya? Nah, buatnya seperti itu. Bagaimana anak paham ya? Paham ya? Baik. Belum. Udah. Baik anak-anak, itulah yang tugas sebagai tugas hari ini.
dapat dikumpulkan ya di Google Classroom maupun di WhatsApp. Ustaz tunggu ya jawaban kalian semua. Nah, jadi hari ini materi kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.